ngerti diri kita gitu. yang diri kita sendiri. Jadi ya kembali ke kita sebenarnya emang kalau metode gitu mah sebenarnya ya udah jalanin dulu aja, nanti metode atau tipsnya mah datang sendiri, kita yang bisa nyari sendiri gitu, bisa hidayah dari Allah ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman Hafiz Al-Quran dari Pondok Modern Al-Aqsa dari kelas 5 KMMI. Kita perkenalkan dulu satu persatu. Dari sebelah kanan saya, boleh diperkenalkan? Ya, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Rakano Fathan Setiawan. Saya dari kelas 5 KMMI. Alhamdulillah, berarti saya di sini udah 5 tahun. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya juga saudara siapa? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Manul Hakim dari kelas 5 KMMI. Kebetulan kita sekelas. Ya. Oh, dari dulu. Dari SMP. Kelas 1, kelas 2, SMP pernah kelas. Ya. Kelas 3 saya pindah kelas. Oh, kenapa? Turun. Oh, ya gak apa-apa, namanya juga siklus kehidupannya, kadang di atas, kadang di bawah. Langsung saja, boleh nanya-nanya? Boleh. Al-ah. Pertanyaan pertama, pengalaman pertama tahfidz itu di mana? Boleh dari saudara Rapano terlebih dahulu. Kalau saya pengalaman tahfidz pertama mah sebenarnya dari SD juga udah mulai. Masya Allah. Cuman ya kalau SD mah biasa kayak anak-anak SD biasa. Oh iya. Fadli? Iya, sama saya juga. Ya dari sama apanya ini teh? Sama dari SD atau bagaimana? Ya, saya juga kalau mengenai hafalan Quran udah mulai dari SD. Ya. Dasar. Ya, kalau dasar itu mulai dari juz 30 lah biasa. Anak aja. Iya. Sebelumnya udah pernah ada pengalaman tahfidz ya sebelum masuk Pondok Modern Al-Aqsa ini. Iya. Terus keluh kesah dalam menghafal Al-Quran yang tantangan paling berat apa? Tantangan mah banyak sih sebenarnya. Salah satunya boleh disebutkan. Yang paling berat berpengaruh dalam hafalan menjadi susah, sering lupa atau apa? Wanita. Memang wanita racun dunia. Iya. Dari Al-Fadli? Apa ya? Iya, kurang lebih wanita sih. Oh, jangan panggil A. Ya kan kata Nabi juga di Quran juga ya yang ngebuat manusia lengah teh terlena ya. Ya terlena teh salah satunya ada wanita, perhiasan, harta. Terus pengalaman pertama ngapalin Quran tuh kayak gimana? Pertama kali berarti dari SD nih kan sudah pada mencoba ngapalin Al-Quran sedikit demi sedikit. Kesan pertamanya menghafal Al-Quran, jenuh kah, malas kah, atau wah saya ingin mengejar ini nih untuk memberikan mahkota kepada orang tua saya di surga nanti. Bagaimana? Kalau sebenarnya kalau dulu SD ngapalin Quran teh ya cuman kayak ya ikut-ikutan aja lah kayak teman-teman gitu. Cuman kalau emang benar-benar ngapalin ya waktu SMP, waktu masuk ke sini ke Al-Aqsa ya pasti pertama ngapalin pasti susah, pasti ya malas gitu namanya juga. Cuman ya namanya juga malas teh nggak boleh selamanya malas gitu. Ya kesini akhirnya juga ngerti kita teh ngapalin Quran teh buat apa gitu. Masa ya cuman ngapalin, masa ngapalin buat ngapalin doang gitu. Jadi emang harus punya tujuan sama berarti bukan buat cuman gaya ya. Jadi bukan. Saya nih hafiz 10 juz atau berapa juz. Jadi merasa kalian mah apa? Enggak kayak gitu. Bagaimana dari Fadli? Ya buat untuk pertama kali ngapalin ya seperti biasa lah, nggak beda jauh, saya kayak anak kecil biasa TK SD, sebatas mengikuti alur lingkungan kita saja. Cuman ya begitu sih, kadang susah apalagi masih SD kan.
Jadi kita juga belum tentu belum tahu banget nih sebenarnya ngapalin Quran tuh mau dapet apa, atau misalkan untungnya apa sih. Sampai kalau dulu sih pernah pas SD itu ngapalin Quran, saking bingungnya, saking susahnya itu pas ngafalin apa ya, surat At-Takwir kan itu suka ketukar-ketukar ya. Iya, banyak ayat yang sama Ya, akhirnya. jadi dulu tuh pernah sampai kayak nangis ke orang tua, ini ngomong nggak apa-apa ya tuh. Sambil kejar, Iya. terguling-guling. Oh. Kirain sampai terguling-guling sambil Tidak. siap barangkali work out bisa. Ya, ya itu wajar lah ya, mesti anak Iya. SD. Ya wajar sekali ya. Ya jadi boleh ini nih, selanjutnya apa motivasi dari Al-Ahraf Pano sama Al-Ahmad Fadli untuk menghafal Al-Quran lebih banyak atau sampai hafiz 30 juz? Apa motivasinya, atau gara-gara ingin untuk orang tua, atau ada kejarannya itu tadi wanita, atau apa? Mungkin bisa diberikan alasan atau motivasi. Ya sih sebenarnya kalau ngapalin Quran mah pasti nggak semata-mata pengen ngapalin doang ya, pasti karena ya ada tujuan, ada pengen apa gitu, pengen sesuatu tertentu. Emang sih banyak yang bilang gitu, kadang ngapalin Quran teh kalian buat apa ya, kalau ditanya gitu mah saya juga karena emang guru juga dulu waktu kelas 1 sama kelas 2 SMP Ya. ya guru tahfidz, ngapalin Quran teh buat apa ya, intinya malah buat ngejaga ayat-ayat suci Allah, firman-firman Allah gitu ya, karena kalau bukan kita mau siapa lagi. Iya, Masya Allah. Mungkin dari Al-Ahmad Fadli, motivasi yang paling tertancap di dalam diri untuk menghafal Al-Quran. Buat ngapain Quran sebenarnya pertama kali juga bingung ya, kayak tujuan itu ngapain gitu. Terus kayak ya udahlah kita ikutin dulu alurnya aja. Tau juga kayak masa sih ngapalin Quran negatif gitu kan, pasti positif. Terus kayak kan kita kebetulan sama gurunya pas SMP tuh ya, sampai sekarang juga sama ya kayaknya. Ya sama. Nah SMP tuh ada satu statement dari guru kita kayak yang jadi benar-benar ke apa ya, termotivasi lah ya kita untuk menghafalkan. Kayak kalian gak usah mikirin ketika kalian ingin menghafal Quran, kalian akan menjadi seperti apa di masa yang akan datang, tapi yakinlah bahwa Quran itu akan menjadikan kalian sesuatu di masa yang akan datang gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu mikirin kita ngabisin banyak waktu buat berkecimpung dengan Quran gitu ya, menghafal siang pagi sore malam, kayak buat apa sih, kayak sebenarnya emang Quran beneran bisa nyelamatin kita atau gimana ya. Kita gak usah mikirin kayak gitu. Yang harus kita yakini adalah bahwa Quran adalah kalam Allah, pasti mulia, dan juga kayak ya gak usah mikirin bakal jadi apa masa depan, tapi masa depan itu yang masa Quran itu yang akan menjadi jaminan di masa depan kita gitu. Iya. Itu Soalnya udah emang pasti. ya di sini juga apalagi di Al-Aqsa banyak lah buktinya orang yang dekat-dekat sama Quran, kayak guru-guru tahfidz. Hidupnya emang kan lihat kejamin gitulah. Intinya mah kata guru juga, kalau pengen sukses dunia akhirat deketin Quran. Iya, seperti itu sih. Terus kan maupun semotivasi apapun kan pasti membakar semangat. Tapi kadang satu waktu pernah nih kan suka ngerasa males untuk ngapalin. Pernah nggak? Karena apa rasa males itu tumbuh? Ya kalau malas mah sih pasti sering lah ya. Iya. Cuman kita teh harus bisa dari malas itu teh harus bisa nemu titik balik gitu. Jadi balik lagi kita ke tujuan kita yang tadi, yang pertama pengen buat apa kita ngapalin Quran teh gitu. Soalnya ya kalau misalnya kita udah ingat motivasi kita, udah ingat tujuan kita buat ngapalin Quran, ya insya Allah sih sebenarnya rasa malas itu juga bisa hilang gitu. Mungkin Al-Ahmad ada jawaban lain? Ya, kalau malasnya pasti ada ya. Pasti. Kadang kalau malas tuh karena apa ya? Udah emang naluriahnya emang malas sebenarnya.
karena emang mungkin dari bawaan teman-teman yang males, jadi kita juga males. Ikut-ikutan ya. Jadi ngelihat dibawa teman ya. enak nih di kamar pada tiduran, Iya. pada bercanda. Kita harus membaca Al-Qur'an, murojaah, ngapalin lagi. Iya. Mungkin kita selalu mengeluh ya. Iya, Tapi tanpa kita pikirkan bahwa diri kita udah mempunyai bekal untuk kedepannya. Jadi ya jadi orang yang sedikit lah, Minoritas. minoritas. Siap. Terus emang semales itu ya buat ngapalin Al-Qur'an? Pasti malas. Apalagi dulu waktu pertama-tama kalau Padli lihat Padli kan dulu sama ya Padli mah punya rival dulu. Julpan. Ya. Iya. Jadi ngapalin Quran ya balapan. Kalau saya malah ketinggalan jauh gitu. Jadi saya kalau bisa dibilang mah dulu mah saya teh ya paling malas lah. Ya. Cuman ya ngelihat gitu, masa Padli sama Julpan sekarang berlomba-lomba intinya dalam kebaikan gitu ya, berlomba-lomba menghafal Quran gitu. Cuman masa saya mau kayak gini aja gitu. Jadi itu juga yang bisa bikin saya kemotivasi. Oh iya gini, emang penting kita ngapain Quran. Mungkin Padli sama? Ya paling kalau misalkan malas banget tuh kayak misalkan kita tuh kan kita wajib setoran ya, kayak kita terus istiqomah, kayak kita istiqomah setoran minimal ya murojaah atau nambah sehari sehalaman gitu. Nah ada satu titik malas tuh dimana kayak kita udah butek banget, udah kayak kita udah sering selalu ngelihat meren. Jadi mungkin kita karena udah selalu melihat huruf Arab gitu ya, jadi kayak udah butek, kita bosen lah, bosen, selalu jenuh, melihat kita udah huruf Arab. sering misalkan sehari misalkan alhamdulillah udah istiqomah nih sehalaman per halaman, tapi kan kadang nggak kekontrol yang jujur udah kita hafali gitu. Nah ketika benar-benar kita udah lupa, udah jarang ke murojaah, terus kayak kita benar-benar udah pasrah, aduh ini tuh udah lupa banget gitu, dan kita tuh malas buat ngulangi lagi soalnya kayak kadang. Dan nyatanya sih benar kata guru kita juga pernah bilang bahwa kadang ngulangi kayak ngafalin kembali udah pernah dihafal sama ngafalin satu ayat yang baru tuh kayak malah lebih susah ngafalin yang ayatnya yang udah kita hafal dulunya terus kita lupa gitu. Dan itu benar-benar kerasa sama kita, dan pas saya pribadi ketika ngalamin itu kayak kita udah pasrahnya udah ini kayak takut udahlah kayak malas kayak ya kita susah gitu, kita tahu itu susah dan malas untuk menghadap gitu, tapi kembali lagi sih kayak niat kita buat apa gitu, udah Ke motivasi awal. kembali lagi ke Intinya. mengapa kita memulai sih gitu. Terus ada nggak tips dari Al-Ahrapanah atau Al-Padli biar supaya ngapalin Quran itu mudah dan mungkin? Ada gak tips yang pernah dirasakan, dilalui? Ada gak buat teman-teman yang belum ada niatan untuk menghafal Al-Quran supaya lebih terbakar, biar supaya termotivasi untuk menghafal Al-Quran secepat-cepatnya? Mungkin bisa diberikan untuk memotivasi teman-teman di rumah. Kalau tips masih sebenarnya cuma balik lagi ke diri sendiri ya. Cuman ya kalau tips dari saya gitu, kalau biar ngapalinnya ya istiqomah ya istilahnya mah gitu ya, istiqomah atau gak malas gitu. Jadi terus gitu ya ngapalin teh istiqomah. Kalau saya mah ya sebenarnya apa mungkin agak belibet ya untuk sulit untuk diucapkan, sebenarnya tapi emang harus kalau tips dirasakan. mah emang ya banyak sih sebenarnya, cuman ya balik lagi ke diri sendiri. Salah satu yang paling mudah menurut Al-Ahrapanah mungkin Kalau tips ngapalin biasanya nih, kalau emang pengen cepet ngapalin minimal ya sebelum subuh lah. Kalau sebelum subuh nih habis sholat tahajud, kalau nggak ya sebelum adzan subuh lah. Itu kan emang waktunya waktu-waktu mujarab. Emang kalau kita ngapalin cepet nih, Iya. cepat masuknya, tapi cepat juga keluarnya gitu. Jadi real itu. real itu. Ya jadi ya kalau ngapalin juga tetap harus dibarengin sama murojaahnya. Intinya ada hafalan, ada murojaahnya. Sebanding gitu. jadi ya. Sebanding, balance gitu. Balance ya.
Terus mungkin tips dari Al Fadli tentang ya biar menghafal Qurannya lebih mudah mungkin. Kalau buat ngapain Quran lebih mudah, ya itu sama ya, kembali lagi kepada diri sendiri. Kadang misalkan banyak nih orang 10 menit mudah hafal Quran sehalaman. Misalkan 1 detik hafal Quran sejuz kan ya bisa aja sebenarnya mah. Kalau emang Allah menakdirkan dan meridhoi. Cuman Menghendaki. iya, betul sekali. Dan sebenarnya banyak kan kita kayak nemuin tips-tips yang emang metode-metode menghafal Quran. Cuman kembali lagi kayak kita nggak bisa ketika kita tahu metode itu tidak cocok dengan diri kita ya nggak usah dipakai gitu. Dan tipsnya sih pertama jangan pengen kayak menghafal Quran tuh cara cepet menghafal Quran ya. Ngapain cepet-cepet sih, kayak santai dulu aja gitu. Cari ridho Allah. Chill sambil ngopi yo. Ya, bisa. Saya juga kalau lagi malas ya ngopi dulu aja. Ya, jadi Sehari 2 santai hari aja dulu mah. gitu. Yang penting mah malasnya jangan Hilang. terus-terusan gitu. Ya. Ya, jadi emang kembali lagi kayak misalkan cara ngapalin 10 menit pada gini ya. Kalau misalnya kita nggak cocok ya buat apa gitu kan. Jadi tipsnya pertama, dan jalani dulu aja sebisa mungkin, semaksimal mungkin, terserah mau pakai metode apa, coba dulu aja gitu. Soalnya ketika kita udah ketemu satu metode cara yang emang udah klop banget sama kita, dan itu benar-benar bisa malah jadi emang udah jadi kita gampang itu dengan cara itu gitu. Bukan kebiasaan ya, Iya. bukan dari orang lain, karena orang lain itu hanya bisa memotivasi dan menilai Jadi, kita doang. Kan yang mengerti diri kita hanya diri kita Ya, hanya betul. diri kita sendiri. Jadi ya kembali lagi kita Sebenarnya emang kalau metode gitu mah sebenarnya ya udah jalanin dulu aja. Nanti metode atau tipsnya mah datang sendiri. Kita yang bisa nyari sendiri gitu, bisa Hidayah dari Ya. Allah ya. iya. Ya. Gitu. Terus pertanyaan yang mungkin bukan terakhir tapi kegiatan atau acara apa aja yang diadain sama unit tahfidz di sini di Pondok Modern Kalau Al-Aqsa? biasanya sih Acara tahfidz, tahunan ya. atau bulanan, mingguan kah atau apa? Mungkin bisa disebutkan. kalau misalnya bulanan kadang ada khataman Al-Quran, Khatmil ada Quran juga- ya? ya. Ada juga kayak lomba dari unit tahfidz nih, ada lomba MSQ, MFQ atau MHQ gitu. Cuman ya kalau tahunannya juga kadang wisuda tahfidz gitu. Wisuda tahfidz. Ya. Iya. Sering berarti Al-Ah Harapan atau Al-Ah Fadli ikut wisuda tahfidz? Belum. Ya belum sih, doain aja ya Kak. Iya, doain juga saya biar bisa Ya, cepet-cepet ngapal Quran. Iya. Kita doa bersama-sama lah ya. Ya, Saling mendoakan. selalu. Berarti tapi sebelumnya udah pernah ikut wisuda tahfidz sebelumnya. Kalau wisuda tahfidz dulu sih pernah sekali. Kan kalau gak salah itu di wisuda tahfidz itu ada golongan kategori per juz berapa juz. Ya. Nah, boleh disebutkan berapa Ya, juz jadi juznya? saya mau sedikit cerita ya. Ya. Jadi- Sedih enggak ceritanya? Sedih sih sebenarnya, emang bener. Menusuk. Iya. Jadi Terlihat ya dari paparan mukanya juga. Terharu saya melihatnya. sebenarnya jadi dulu waktu berarti kelas 3 SMP kan itu emang ada wisuda tahfidz. Iya. Nah, biasanya kalau mau wisuda tahfidz teh pasti ada tasmi dulu. Nah, jadi ya tasmi teh ngaji lah di mik gitu ya. Ngaji di mik habis subuh ya sesuai kategori juznya. Nah, waktu itu teh saya teh ikut yang 3 juz. Ikut wisuda tahfidz 3 juz. Alhamdulillah waktu tasminya berhasil lulus. Cuman waktu yang nyobain mau 5 juz kan kalau 45 5 juz jadi Oh iya benar. ya kalau ya saya juga lah aduh masa 45 juz saya juga aduh Jadi gak mau kalah saing lah. ya intinya mah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kontol. Ya jadi saya juga nyobain gitulah soalnya Fadli juga Fadli aja bisa masa saya enggak gitu. gitu orang lain aja bisa ya maksudnya ya ajang pembuktian diri juga kepada diri sendiri gitu Terkhususnya pada orang tua. ya intinya malah ngebanggain orang tua gitu. Bangga enggak orang tuanya? Atau malah nyesel?
Itu kalau Di masa disebut nyesel bangga dong. mah, ya orang tua mana yang nggak bangga kalau misalnya anaknya ngapalin Quran gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya jadi saya lanjut lagi gitu ya. Ya. Udah nih saya cobain tasmi yang 5 juz. Gagal. Aduh. Gak apa ya, sebenarnya kita telah mencoba setidaknya. Tapi ya Jadi sebenarnya setidaknya tidak mencapai 5 juz itu, tapi mencapai pengalaman yang baru dalam hidup. cuman ya itu ingat tuh gagalnya. Karena apa ya? Ya sebenarnya gagalnya gara-gara kitanya sih kurang serius ya. Emang terlalu menyepelekan lah intinya. Jadi emang Quran itu harus didekati, tapi jangan dijauhi juga gitu. Balance aja. Ya, tapi ya maksudnya ya didekati lah gitu. Intinya mah ketika kita ngedeketin Al-Quran, terus kita berpaling ke yang lain, Al-Quran juga pasti cemburu lah. Intinya mah gitu. Seperti manusia tidak beda jauh ya. Gitu. Jadi Aduh. itu juga bisa jadi karma buat saya gara-gara Pelajaran ya pelajaran. biar Jadi, selalu ingat. ya itu intinya. Sangat cukup menguras ya, tenaga dari tadi. Alhamdulillah. Dari Al-Fadli, bagaimana kesan? Kesan selama wisuda sih alhamdulillah saya juga pernah sekali ya sudah bareng, cuman ya beda kategori aja sebenarnya. Saya juga awalnya yang niatnya mah 3 juz aja gitu, cuman dari situ tuh selama menunggu rentan waktu menuju wisudanya terus kan tetap ngapalin Quran. Nah, tuh dapat 5 juz. Nah dari guru pembimbingnya kayak terus mendorong kita buat kayak Motivasi ya motivasi aja udah ya 5 juz, soalnya tambah lagi katanya, coba aja lagi Iya. coba lagi. Bener. Nah pas coba lagi ya alhamdulillah lulus ya. Ya dari situ sebenarnya kita yang jadi kecewa itu kan dari kelas 3 katanya mau apa? Jadi Wisuda. dulu ya wisuda tuh dulu tuh udah dipasang banner H-9, H-7 sampai mau H-3, H-3 ya? H-3 itu tuh diliburin gara-gara Covid. Oh, yang waktu itu ya, Jadi kita COVID-19. udah kayak hopeless sih itu. Hopeless. Jadi Kecewa banget. Ya kita udah nunggu kan udah sebulan kita udah persiapan udah gini gitu kan. Kita udah ada banner lah kayak udah gitu suasana Wah. sudah udah dapet banget Gembira sih. Iya, banget. gitu ada kan. latihan segala macam. Kayak orang tua bakal dateng Ya. terus Sudah ada gambaran lah, oh nanti gini Iya, gini. pas mau H-3 atau ya mau deket banget lah ya itu karena Covid langsung libur panjang terus Kemasuk lagi itu. ya dikirain kita bakal cuma 2 minggu kan ya masuk lagi lanjut itu sudah ternyata lama setahun. Bablas ya? Ya bablas ternyata ya. Kita nunggu dan kita wisuda pas kita masuk kelas 4 ke SMA ke sini. Begitupun dengan teman-teman seperjuangan kami yang apa ya tidak ikut juga ya, tidak ikut offline soalnya Iya. mereka udah ada yang keluar, ada yang lulus nggak lanjutin di sini. Ya sebenarnya kecewa sih, soalnya suasana yang udah kita bayangin kayak Sangat megah ya, ya, terutamanya sadari. orang tua menonton langsung anaknya. Ya. Aduh. Ya tapi lah alhamdulillah sekarang udah nggak ada lah corona ya. Jadi segala macam kegiatan juga udah berjalan lancar. Alhamdulillah. Tinggal kitanya aja yang jalanin. Insya Allah tahun ini bakal ada wisuda tapi lagi Tahun ini katanya ada. ikut serta. Ya pengennya mah ya mau lah. Insyaallah. Terus terakhir paling pelajaran yang dapat diambil dari karena kegagalan wisuda yang kemarin itu, pelajaran yang dapat diambilnya apa? Harus lebih sabar kah, tabah atau Kalau pelajaran yang diambil dari kegagalan kemarin di sudah tahun kemarin, intinya mah ya Al-Quran teh kita nggak bisa asal gitu. Kita udah deketin Al-Quran, kita nggak bisa asal gitu main aja gitu. Jadi intinya kita harus terus istiqomah lah intinya mah gitu. Jangan sampai ya ada rasa sombong atau ada jangan rasa berpatok iya, karena ada wisuda kita iya, semangat gitu. ya. Jadi istilahnya dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, ya teruslah istiqomah gitu. Insyaallah. Insyaallah. Dari Padli mungkin kesan
yang didapat, terutamanya berharap kan, tentunya itu berharap. Ya berharap ya. Yang pertama sih pasti pelajaran yang dapat diambil tuh dari ya kejadian tiba-tiba ada corona dan kayak dan lain sebagainya. Ya kembali lagi itu semangat kita dalam hafal Al-Quran itu jangan cuma karena ada wisuda lah dan sebagainya gitu, karena pada dasarnya mau ada atau tidaknya ada wisuda, Al-Quran itu akan tetap dijaga dan tetap dihafal, tetap dimuliakan meski dengan adanya kita ataupun tidak adanya kita gitu. Jadi meskipun kita misalkan kita ingin menghafal Quran semangat gara-gara wisuda dan ternyata setelah wisuda nggak ada, kita nggak semangat, ya kita harus tahu bahwa Al-Quran itu meskipun jadi tetap akan dimuliakan, akan tetap dihafal dengan adanya kita ataupun dengan tidak adanya kita gitu. Jadi mulainya Al-Quran itu ya emang udah pasti dijaga sama yang maha pemilik semesta alam gitu, Allah, dan yang pastinya sih jangan terlalu berharap ke suatu duniawi ya. Jangan terobsesi ya. Iya, jangan terlalu berharap pada manusia. Kadang manusia juga suka PHP kan. Iya, kita kadang sudah menunggu untuk suatu kepastian dan namun tiba-tiba ya suddenly cancel dan nggak datang lah. Kadang tidak ada ketentuan ya, kejelasannya bagaimana. Tidak ada kabar, tidak ada. Sebenarnya kenapa loh kamu nggak datang atau gimana gitu kan? Bisa aja. Iya. Tapi ya udah, yang udah nggak apa-apa. Kembali lagi sih ke harapan yang paling utama dan utuh, tidak akan pernah tersakit hati itu ya hanya berharap pada Allah gitu. Allah SWT. Mau adanya ketika udah kita berharap kepada Allah, udah ikhlas, tawakal, berpasrah ya. Udahlah mau ada mau enggak, mau dia nerima kita atau enggak, atau misalkan ya udah gitu. Gimana Allah aja gitu. Insya Allah kita ikhlas. Insya Allah ya. Iya. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat untuk kedepannya, kita harus lebih semangat untuk menjalani hidup. Terus yang terutama jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia bisa saja lupa dengan akan janji-janjinya. Iya, betul sekali. Betul. Iya. Mungkin cukup sekian ya ngobrol dengan Hafiz Al-Qurannya Pondok Modern Al-Aqsa. Semoga obrolan kita bisa memotivasi teman-teman yang di rumah untuk lebih semangat menghafal Al-Quran tentunya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.